Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-14 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berkata, al-khamis, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara ijma'an wad dalilu qauluhu ta'ala dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Yang kelima, barang siapa yang membenci sesuatu di antara yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dia mengamalkannya, maka ia telah kufur dengan ijma'. Dalilnya adalah firman Allah yang artinya yang demikian karena mereka membenci apa yang diturunkan oleh Allah, maka Allah membatalkan amalan-amalan mereka. Ucapan beliau syai'an artinya sesuatu, tidak harus membenci semuanya. Mimma jaa'a bihi rasul, di antara yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu baik berupa Al-Qur'an maupun Al-Hadis, dan apa yang ada di dalam keduanya berupa hukum-hukum maupun kabar-kabar. Walau amila bihi, meskipun dia mengamalkannya, menunjukkan bahwa seseorang meskipun dia mengamalkan, kalau dia membenci syariat tersebut, maka akan menjadi sebab keluarnya dia dari Islam. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, terkadang mereka berjihad, salat 5 waktu, berjamaah di masjid, berinfak, tetapi mereka membenci semuanya itu di dalam hati mereka. Secara umum mereka membenci syariat Islam. Allah mengatakan, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Dan tidaklah mencegah dari menerima sedekah-sedekah mereka, yaitu orang-orang munafik, kecuali karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melakukan salat kecuali dalam keadaan malas, dan mereka tidak berinfak atau bersedekah kecuali dalam keadaan benci dengan sedekah tersebut. Surat At-Taubah 54. Seorang muslim harus ridha Allah sebagai Rabbnya dan ridha Rasulullah SAW sebagai nabinya dan ridha Islam sebagai agamanya. Seorang muslim mencintai seluruh apa yang datang dari Rasulullah SAW dan tidak membencinya, mengetahui bahwa petunjuk beliau di dalamnya ada kebaikan untuk dirinya di dunia dan di akhirat. Dia berusaha memerangi segala bisikan syaitan yang menghalangi dia dari melakukan petunjuk tersebut. Dan dalil yang menunjukkan kekufuran orang yang membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah firman Allah, "Walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Dan orang-orang kafir, maka kecelakaan bagi mereka, dan Allah membatalkan segala amalan mereka. Yang demikian karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka Allah pun menghapuskan seluruh amalan mereka. Surat Muhammad ayat 8-9. Ketika Allah membicarakan tentang orang-orang kafir, Allah sebutkan di antara sebab kekufuran mereka adalah membenci apa yang Allah turunkan. Dan yang dimaksud dengan apa yang diturunkan oleh Allah di sini adalah Al-Quran, dan ini mencakup semua yang terkandung di dalamnya, termasuk tentang tauhid, kerasulan, hari kebangkitan, dan lainnya. Kekafiran mereka adalah penyebab batalnya amalan-amalan mereka. Yang dimaksud dengan amalan yang batal di sini adalah amalan yang mereka harapkan manfaatnya di dunia. Mereka mengharapkan amal kebaikan tersebut
mendatangkan keridhaan Allah dan keridhaan berhala-berhala mereka, agar mereka mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan rezeki yang melimpah, keselamatan, kesehatan. Dan yang dimaksud dengan batalnya adalah tidak terwujud apa yang mereka harapkan tersebut. Di antara hal yang harus dipahami, pertama, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang bukan berarti dia benci dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul. Terkadang seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, melakukan hal yang diharamkan Allah, akan tetapi di dalam hatinya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia sebenarnya membenci kemaksiatan tersebut, namun hawa nafsu dan bisikan syaitan menjadikan dia melakukan kemaksiatan tersebut. Allah berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu mencela, yaitu mencela dirinya sendiri. Al-Qiyamah ayat 1-2. Maksudnya adalah jiwa yang ketika dia melakukan kemaksiatan, dia mencela dirinya sendiri. Ketika kita sendiri merasakan di dalam jiwa kita kebencian dengan kemaksiatan, meskipun terkadang kita melakukannya. Dalam sebuah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ada seorang laki-laki di zaman Nabi SAW bernama Abdullah, gelarnya Himar. Dahulu sering menghibur Rasulullah SAW, dan Nabi dahulu mencambuk beliau dengan sebab minum minuman keras. Suatu saat laki-laki tersebut didatangkan dan diperintahkan untuk dicambuk karena minum minuman keras. Kemudian ada seseorang yang berkata, ya Allah, laknatlah dia, betapa sering dia dibawa ke sini. Maka Rasulullah SAW mengatakan, janganlah kalian melaknat laki-laki ini. Demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali dia adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa kemaksiatan tidak menunjukkan kebencian kepada Allah dan Rasulnya. Poin yang kedua, kita harus membedakan antara al-kurhu al-i'tiqadi, kebencian yang merupakan keyakinan. Dia membenci syariat Allah, baik syariat tersebut berat atau tidak, dan inilah yang merupakan kekufuran. Dan al-kurhu at-tabi'i, kebencian yang merupakan tabiat manusia, seperti kebencian karena beratnya syariat tersebut bagi dirinya, disertai keyakinan bahwa syariat Allah itulah yang benar, di dalamnya ada kebaikan dan harus diikuti. Seperti berat bagi seseorang berperang karena harus menahan sakit ketika terluka, berpisah dengan keluarga, dan lain-lain. Seperti beratnya seseorang ketika berwudu di waktu yang dingin. Maka kebencian seperti ini adalah tabiat manusia, bukan merupakan kekufuran. Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Telah diwajibkan atas kalian berperang, sedangkan itu adalah sesuatu yang kalian benci. Dan mungkin kalian membenci sesuatu, sedangkan itu lebih baik bagi kalian. Dan terkadang kalian mencintai sesuatu, tapi itu jelek bagi kalian, dan Allah dialah yang mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Al-Baqarah 216. Dan Nabi SAW bersabda, ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i ala al-makarihi wa kathratul khuta ila al-masajidi wa intidharus salati ba'da salati fadzalikumur ribat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang dengannya Allah menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian? Mereka berkata, iya wahai Rasulullah. Beliau berkata, menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang dibenci, memperbanyak langkah ke masjid, menunggu sholat, setelah melakukan sholat maka
itulah ar-ribat, menjaga yang sebenarnya. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Pandeglang.